Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin pemirsa TV MUI rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita menerima tamu seorang mu'alaf asal dari Australia yang sudah lama menetap di Indonesia. Beliau namanya Jin Ninito. Saya manggilnya Jin. Inilah tamu kita, Mas Jini. Orang Jawa Mas tuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Jini menceritakan tentang dulu awalnya memilih Islam? Saya dulu itu belajar Islam selama 5 tahun. Lalu akhirnya tahun 1996 saya masuk Islam. Jadi belajar Islam dulu sebelum masuk Islam? Ya, 5 tahun lamanya. Dan saya justru mau membuktikan Islam itu tidak masuk akal, ajarannya lemah, tidak bisa diyakini oleh siapapun, dan saya mau tunjuk, nah ini Islam tidak masuk akal. Berapa orang beragama Islam. Jadi selama 5 tahun saya belajar mau mencari celahnya, ya kelemahannya, dan saya gagal. Jadi akhirnya saya merasa tidak ada pilihan, saya harus masuk Islam. Jadi tahun 1996 saya menjadi mu'alaf, dan langsung di sekitar saya merasakan, wah ini sekarang dapat banyak saudara. Tapi gimana dengan respon keluarganya ketika memilih Islam? Kalau di saat itu, karena keluarga saya bisa dikatakan Kristen KTP, jadi mereka nggak terlalu dekat ke gereja, membaca Alkitab juga nggak. Paling ke ini, kalau waktu Natal lah. Waktu kecil, kakek nenek saya masih ke gereja. Ibu juga tidak, bapak tidak, jadi saya tidak ke gereja, tidak membaca Alkitab. Nah, waktu saya masuk Islam, orang tua kurang setuju, tapi sekaligus tidak melarang. Jadi merasa saya seperti orang gila kehilangan akal, kok mau gabung dengan agama teroris, tapi mereka juga tidak menyatakan tidak boleh. Saya tidak dibuang di keluarga, tidak dianiaya, tidak dihujat, cuma bilang, ya kamu kok aneh begini, mau masuk Islam. Sekarang ada nggak keluarganya yang ikut masuk Islam? Sampai sekarang belum, masih belum tertarik. Kalau saya bahas Islam di rumah, semuanya diam, lalu buang muka, lalu ganti topik pembicaraannya. Jadi mereka kalau bertanya, misalnya ibu saya pernah bertanya, kenapa sih orang Muslim berpuasa? Saya jelaskan, gak sampai 1 menit, saya cuma menjelaskan dulu Nabi Muhammad SAW berpuasa, mengajarkan kepada umatnya untuk berpuasa, biar kita bersyukur atas makanan yang dapat dari Tuhan. Saya selesai bicara, ibu saya udah buang muka, lalu ganti topik pembicaraan. Nggak mau tahu. Jadi dia yang pertama, dikasih jawaban nggak mau tahu. Jadi bagaimana? Dulu ikrar Islamnya di Indonesia atau di Australia? Di Indonesia, ya. Ke siapa itu? Yang mengajarkan teman saya di kantornya namanya Pak Ateng. Jadi saya satu kantor sama dia. Dia mengajarkan baca syahadat. Lalu tidak lama kemudian saya dapat guru dari MUI juga. Yang guru saya Kiai Masyuri Syahid dari MUI. Dia yang membina saya. Tapi sebelumnya saya sudah baca syahadat. Terus bagaimana liku-liku ketika sudah masuk Islam? Banyak sebenarnya. Pertama tidak tahu cara sholat, jadi saya masuk Islam, saya kebingungan, saya masuk ke dalam masjid, oh ini orang melakukan ini bagaimana caranya, saya tidak tahu ruku, sujud, bacaannya apalagi. Jadi belajar Al-Fatihah selama 1 minggu non-stop, saya baca, salah, baca. Saya akhirnya jadi baca dari teks di tangannya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Seumur hidup belum pernah dengar. Bahasa Arab tidak bisa, jadi saya harus paham dari nol. Nah itu yang jadi berat pada saat saya mau masuk masjid, ada rasa malu. Saya merasa ini bukan tempat saya masuk, dilihatin banyak orang. Lah orang boleh masuk masjid. Orang tidak akrab, mereka tidak datang bilang, Pak dari mana Pak? Mu'alaf ya, Assalamualaikum. Tidak ada yang seperti itu, malah ditunjuk-tunjuk, orang bisik-bisik, jadi ada rasa kurang ramah dari umat sebenarnya. Kurang bisa menyambut ya kepada. Iya, mereka tidak tahu saya mu'alaf dan juga tidak bertanya. Cuma lihat saya orang berbeda, ya sudah dilihatin saja. Tapi setelah itu belajar Islamnya bagaimana? Belajar dari buku, saya juga nonton TV, ada ceramah di TV, Zainuddin NZ, Anwar Sanusi dan sebagainya. Saya nonton, saya dengar, oh ajaran Islam begitu. Saya dengar kaset, saya dengar dari radio, dan saya juga belajar dengan Kiai Masyuri Syahid. Di setiap ada pertanyaan, saya tanya langsung kepada Pak Kiai. Jadi langsung dapat dari ahlinya. Ya, beruntung ketika itu ketemu dengan Kiai Masyuri Syahid. Ya, setuju. Tapi mungkin bagaimana ya dengan para mu'alaf kita yang setelah berikrar dengan syahadatnya, pembinaannya? Ada jaringan mu'alaf nggak?
Yang saya lihat sampai sekarang, jadi dari 96 saya masuk Islam sampai sekarang, belum kelihatan ada lembaga khusus mualaf di seluruh Indonesia. Ada yayasan, ada toko, misalnya Inena Handono membuat yayasan sendiri, membantu mualaf sendiri. Ada yang dari Masjid Sunda Kelapa misalnya, ada dari Masjid Istiqlal, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, dari pesantren ada. Tapi secara kelembagaan untuk seluruh negara belum ada. Yang diresmikan oleh pemerintah lah ya. Iya, yang Dulu kan udah pernah dibentuk, saya kalau nggak salah pernah ada deklarasi di Pondok Gede itu. Pernah hadir nggak? untuk Deklarasi mu'alaf, iya, skala nasional mu'alaf itu. kalau itu saya kurang tahu. Yang saya tahu sepertinya belum ada, yang skala nasional belum. Jadi orang masuk Islam itu ya dibiarkan secara lepas, ya masuk Islam, yaudah selamat masuk Islam, nih sertifikatnya, alhamdulillah, yaudah belajar sendiri. Dia tidak tahu Al-Fatihah, tidak tahu cara sholat, tidak tahu cara mandi, semuanya tidak tahu. Membersihkan diri, tidak mengerti, ya harus belajar sendiri-sendiri, dilepaskan. Tapi ada nggak jaringan mu'alaf sendiri untuk berbagi, umpamanya kan sekarang ada teknologi milis, ada Facebook, ada itu. Sehingga kalau mereka ada masalah berkenaan dengan toharo, berbeda internet itu. Misalnya ada yang namanya mualafindonesia.com, ada websitenya, ada Facebooknya. Jadi orang bisa ke sana belajar kalau mencari. Tapi kalau hidup di kampung tidak punya teman, ya harus cari ilmu sendiri, cari ustadz sendiri, baca buku sendiri. Bersyukurlah kalau ada teman yang merangkul bilang, ya udah saya bantuin, saya yang mengajarkan. Tapi kebanyakan orang itu yang saya lihat kalau sudah masuk Islam, ya sudah dilepaskan. Nggak dipikirkan bagaimana kita bisa membina ini secara struktural dan teraturnya sehingga kita mengajarkan dia apa Islam yang benar sehingga dia paham. Saya sampai sekarang dapat orang yang mungkin sudah 1, 2, 3 tahun masuk Islam masih bertanya, kalau saya begini benar apa salah? Tidak paham dia. Dan juga bingung bertanya. Masuk masjid tidak mau langsung ke depan saya, Pak, ini benar apa salah? Kan mengganggu orang di dalam masjid. Tapi Mas Jini kan banyak, apakah orang-orang yang mu'alaf tenaga Mas Jini bisa diterangkan atau mungkin pernah ada diskusi berkenaan dengan Islam dan Kristen lalu tertarik untuk masuk Islam? Ada pengalaman itu? Saya langsung dengan calon mualaf. Oh, kalau itu sering. Itu setiap beberapa minggu ada orang non-Muslim hubungi saya tertarik pada Islam. Rata-rata karena orang ini mau menikah tapi nggak selalu. Kadang ada orang tertarik saja, terus dia mau bertanya Islam itu sebenarnya seperti apa. Karena kalau ditanyakan kepada kebanyakan orang yang Muslim dari lahir, mereka mengaku sendiri kurang bisa menjelaskan. Jadi saya sering dihubungi oleh orang Indonesia Muslim dari lahir. Mereka memperkenalkan teman mereka, kadang orang asing, kadang orang lokal, orang pribumi. Dan mereka bilang, orang ini mau bertanya tentang Islam. Sebenarnya Islam itu bagaimana dibandingkan dengan agama dia. Nah, orang yang lahir sebagai Muslim belum tentu bisa menjelaskan. Itu yang jadi susah. Kalau Mas Jini tadi itu kan tertarik ke Islam karena ingin mencari kelemahannya Islam, tidak mendapatkan kelemahan itu. Ya. Malah kekaguman yang hadir. Saya merasa kalau ada agama dari Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya masuk akal. Dan saya belajar Islam untuk mencari semua ajaran yang tidak masuk akal, dan saya mau menunjuk, lah ini tidak masuk akal, berarti Islam tidak mungkin dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya dapat malah sebaliknya, semua yang saya pelajari masuk akal. Rasional ya? Rasional. Nah, kalau tadi orang non-Muslim yang ketemu dengan Mas Jini kepingin masuk Islam itu, karena apa mereka tertarik masuk Islam? Banyak di antara mereka karena pernikahan. Jadi mereka punya hubungan, ada perbedaan agama. Lalu terutama yang laki-laki dikasih tahu kalau mau menikah harus menjadi Muslim. Lalu dia berpikir, oke, saya siap belajar dulu Islam sebenarnya seperti apa. Kadang yang perempuan kalau mau menikah, alangkah enaknya kalau kamu menjadi Muslim. Lalu dia berpikir sebenarnya Islam itu seperti apa. Nah, kadang ada orang tertarik saja, dia satu kantor, satu organisasi dengan banyak orang Muslim. Dia melihat mereka lebih tenang, lebih teratur. Waktu azan mereka berangkat sholat secara kompak, balik lagi semuanya bahagia. Mereka puasa, bilang, oh saya merasa sehat kalau puasa. Dia mulai berpikir, loh Islam itu sepertinya tidak mengganggu kehidupan. Islam itu sebenarnya mengajarkan apa? Lalu dia mulai tanya kepada teman-teman. Nah, kadang teman itu merasa kurang bisa menjawab. Lalu mereka cari orang seperti saya, tolong ajarkan dia Islam seperti apa. Saya membuat perumpamaan seperti ini. Orang senang nonton TV, belum tentu bisa menjelaskan bagaimana TV itu berfungsi. Jadi dia senang tinggal ganti saluran, bisa, oh ini lagi nonton bola, sekarang nonton berita. Dia ngerti cara pakai TV-nya, sama seperti orang Muslim, ngerti cara sholat, ngerti cara puasa. Kalau menjelaskan secara dalam dan detail, belum tentu bisa. Kalau kita bongkar TV, saya anggap saja,
ini apa dari dalam TV, ini bagian apa, fungsinya apa. Gimana ya? Saya tahu cara pakai TV, tapi nggak ngerti ini buat apa. Nah, orang Muslim dari lahir kadang seperti itulah. Berangkatnya bukan dari kesadaran ya. Mereka sudah Muslim dari lahir, sudah tahu cara beragama Islam. Tak mengkritisi isinya. Iya, dan mereka tidak bisa ambil satu bagian, ini maksudnya apa, ini artinya apa, kenapa. Ada nggak cerita lain yang dari orang masuk Islam itu karena mengkritisi? Artinya bukan karena pernikahan. Kalau pernikahan itu kan motif ya. Motif dari luar yang mengajak dirinya harus convert ke agama lain. Nah, yang dari kesadaran itu rata-rata karena apa itu? Kalau yang mereka sadar ingin masuk Islam? Kadang itu karena merasa, kalau orang asing terutamanya, merasa dalam kehidupannya ada kekosongan. Jadi saya bangun, saya kerja, saya hidup. Tujuan hidup saya ini apa sebenarnya? Jadi mereka punya kebingungan dalam kehidupannya. Tujuan hidup saya apa? Lalu mereka merasa, ya saya hidup, saya mati, lalu segini saja yang saya dapatkan. Lalu dari itu mereka mulai mencari jati diri. Kalau ada yang menciptakan, buat apa saya diciptakan? Apa benar ada yang menciptakan? Nah, dalam proses pencarian jati diri itu, akhirnya mereka ada yang bisa menemukan Islam. Mereka bertanya, Islam mengajarkan apa tentang siapa diri saya? Ya, kalau di dalam hadis qudsi itu disebutkan, Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu kepada Tuhannya. Jadi memang orang berproses dari dirinya itu apa, mulai berpikir dan untuk apa, dan akan kembali kemana, akan seperti itu. Tapi kan banyak orang yang tidak sadar ya. Artinya orang banyak yang mengejar karir, mengejar kebahagiaan, terus mengejar. Nah, tapi ketika pada puncak karirnya, puncak kekayaannya itu kayak fata morgana, nggak menemukan kebahagiaan apa-apa gitu. Dan mungkin di kelas baliknya itu menjadi mereka mencari agama sebagai alternatif. Saya pernah baca satu artikel, orang yang menjadi pemimpin perusahaan besar di Amerika dan di Eropa, kalau sudah usia 50-55 tahun, mereka mulai berpikir, buat apa sih saya punya kekayaan ini, saya sudah jadi presiden direktur perusahaan besar, saya punya 10.000 karyawan, apa tujuan hidup saya? Mereka mulai mencari agama sebenarnya, mulai masuk ke ini spiritualisme, kadang ada yang ke agama Buddha. Nah, sebagian dari mereka sebenarnya bisa kita pancing untuk melihat Islam. Bukan memaksa, lah masuk Islam, tapi kita memperkenalkan Islam terhadap mereka. Ini yang diajarkan Islam cocok nggak buat Bapak? Tapi kan di sana kalau kembali pada Eropa atau negara-negara yang mayoritas non-Muslim, nggak usah jauh-jauh lah ke Singapura saat lagi rame-ramenya teroris itu. Saya tahun 2006 saja diperiksa ketika mau di imigrasi itu sampai 3 jam karena nama saya ada Muhammadnya. Jadi karena saya nama ada Muhammad saya diperiksa sampai lah. Jadi ada Islamfobia lah di antara mereka. Dan stigma Islam menjadi teroris gitu loh. Tapi kan banyak ketika ada stigma seperti itu malah orang banyak gelombang masuk Islam tambah banyak gitu loh. Ini sebenarnya orang kadang-kadang membedakan antara Islam politik dengan Islam spiritual tadi. Nah, mungkin bisa dihadirkan Islam yang spiritual yang untuk mereka yang bagaimana bisa mereka itu beribadah yang baik, bagaimana beragama itu yang baik dan bagaimana hidup itu yang baik sebenarnya seperti itu. Ada nggak kira-kira untuk pancingan-pancingan ke masyarakat ya yang non Muslim itu menawarkan pola Islam seperti apa yang lebih tepat lah? Kalau misalnya kita anggap Islam sebagai sebuah produk dan kita sebagai agen marketing dari perusahaan besar, PT Islam namanya, kita harus menjual produk ini ke seluruh dunia, ya kita harus pasarkan. Kita harus datang kepada orang yang menjadi calon konsumen, menyatakan, Pak, saya punya produk ini, namanya Islam, Bapak mau beli. Nah, cara kita kemasnya, cara kita menawarkan, itu yang membuat dia tertarik. Kalau misalnya kita menawarkan, nah ini Islam yang ramah, ini Islam yang spiritual, ini Islam yang memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah dia tertarik. Tapi kalau kita datang kepadanya, ini Islam yang haram, kafir, saya bunuh lu. Dia langsung menjadi, loh kok Islam mengajarkan begini ya? Oh gitu. Nah ini kan di sini ada peran media tentu saja. Karena media barat bisa menjual Islam yang teroris. Nah kalau kita yang menjadi umat yang damai, kita punya peran untuk melakukan marketing, menjual Islam yang sebenarnya. Ya, dakwah itu kan marketing sebenarnya. Ya. Dakwah itu kan marketing. Dan kita pun tidak boleh memaki orang lain. Saya rasa kuncinya adalah keramahan dari umat Islam. Jadi kalau kita datang kepada orang non-Muslim, oh Bapak non-Muslim, nggak masalah, kita berteman. Bapak punya masalah, oke saya bantu karena saya Muslim. Nah kalau kita teruskan hal seperti ini yang memang mudah ditemukan di Indonesia, orang lain bisa menjadi tertarik. Melihat, oh ini orang Indonesia
sangat senang senyum, sangat ramah dengan tetangganya, sangat baik hati kalau orang asing datang masuk kampung. Nggak ada yang caci maki kalau orang asing masuk kampung. Kalau datang kampung-kampung, orang asing masuk langsung kayak ini, artis. Ini langsung anak kecil, weh ada bule datang, weh, senang. Pengalaman pribadi, dan semua orang bule menceritakan. Ada teman saya belum lama ini ke Karawang, waktu tahun baru. Masuk kampung langsung semua, oh hello Pak, apa kabar Pak? Semuanya senyum, ramah, murah hati. Karena mereka bilang di kampung itu belum pernah orang bule masuk ke dalamnya. Jadi pas ketemu pertama kali, semuanya senang dan bahagia. Nah, kalau orang asing dapat pengalaman seperti itu di tengah umat Islam, itu membuat mereka merasa, oh Islam itu sebenarnya ramah. Dan di sini ada kedamaian, di sini tidak ada perang sipil, tidak ada aksi terorisme setiap hari. Jadi datang ke sini melihat umat Islam yang sebenarnya, merasa, oh di sini saya bisa hidup. Saya bisa dapat kenikmatan hidup. Kemarin tuh saya juga dapat WA ya, WhatsApp dari teman yang ada di Amerika. Dia katanya sedang di Texas, lalu dia antri untuk bayar di toko. Nah, di depan nih, karena di belakangnya ini ada perempuan berjilbab. Dia langsung maki-maki pada perempuan. Tuh, kamu jahat, kamu luar biasa. Pokoknya kamu tuh ganas, kamu tuh kekerasan. Karena ngeliat orang berjilbab, teroris macam-macam. Nah, pas ketika mau bayar di toko itu, ternyata laki-laki itu lupa nggak bawa dompet. Lupa bawa dompet, akhirnya perempuan yang dimaki itu memberikan kartu kreditnya. Silahkan dibayar. Itu cuma $6. Setelah itu dia turun dan ngajak istrinya yang di mobil itu, ngajak kenalan dengan perempuan itu. Dan setelah itu dia tertarik ke Islam. Jadi dia dimaki, nggak ngelawan. Ketika dia tidak punya uang dia bayarin, dia tertarik. Dan itu contoh dakwah dari Rasulullah. Ya, makanya kan Nabi itu ketika Abdullah bin Salam di Madinah, lalu Abdullah bin Salam itu seorang intelektual muda Yahudi, orang pada riuh kedatangan Rasulullah, sampai ada sambutan Tola'al Badru Alaina, itu kan datang. Abdullah bin Salam seorang Yahudi itu langsung pengen tahu seperti apa wajah Rasulullah. Dia menyelinap di tengah-tengah keramaian, melihat wajah Rasulullah, langsung mengatakan, wallahi laisa biwajhin kadzdzabin. Itu bukan wajahnya pembohong. Jadi dari wajah itu sudah kelihatan wajah orang jujur, wajahnya orang baik gitu. Artinya kalau wajah itu diartikan dengan makna yang lain, maka sebenarnya bisa penampilan, sikap, perilaku kepada orang lain, itu keramahan. Kemudian daripada kita langsung mengatakan ini loh yang benar, ini salah, ini bid'ah, ini kafir, ini ya, itu mungkin benar kafir, tapi tidak pas disampaikan pada, tidak mesti diberitahu dengan teriak. Iya, teriak, atau juga orang karena belum tahu, perlu orang diberitahu, tidak perlu dijas ya, tidak perlu divonis seperti itu. Di kuncinya kan memang kesempurnaan Islam itu ada pada ihsan, ada pada akhlak. Nah, akhlak itu sering ditampilkan dengan perilaku seperti itu. Justru waktu saya dulu masuk Islam, saya belajar tentang Rasulullah SAW, katanya tidak pernah berbohong. Saya malah, mana ada manusia tidak pernah berbohong. Lalu saya bergaul dengan orang Muslim di sini, dan saya dapat beberapa teman. Ketika saya tanya, kamu melakukan ini apa tidak? Dia malu-malu, iya sih saya melakukannya. Loh, kenapa kamu jawab jujur? Kan tinggal bohong saja, saya tidak bakalan tahu. Saya kan orang Muslim, saya nggak boleh bohong. Loh, ada juga orang yang bisa jujur terus. Nah, kalau ketika saya tanya hal yang misalnya memalukan dia tidak mau menjawab, dia bilang, saya tidak mau menjawab. Atau dia memberikan jawaban yang basa-basi tapi tidak menjawab dan juga tidak membohong. Saya berpikir, orang ini kok bisa tidak bohong setiap hari? Ternyata bisa. Sebelumnya di Australia mana manusia yang tidak pernah berbohong. Semua orang kalau tidak senang, ya udah saya bohong saja, nggak perlu dipikirkan. Tapi di sini saya dapat orang Muslim yang memang mengikuti contoh itu selalu jujur. Nah, itu luar biasa. Itu susah ditemukan di seluruh dunia. Ya, memang kan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau itu diberi wahyu untuk menjadi seorang Rasul, kan sifat yang pertama adalah kejujuran itu. Al-Amin, sampai dipercaya terkenal dengan kejujurannya. Jadi ada tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi Rasul, itu dengan kejujuran itu menjadi landasan yang utama. Dan kita bisa melihat sebenarnya antara jujur dan intelektualitas, orang itu akan memilih kejujuran. Kalau ada pilihan-pilihan pemimpin itu tidak karena kepintaran kan, atau karena profesor doktor, atau karena dipercaya, dan percaya itu adalah dari kejujuran. Dan kalau menjadi pemimpin organisasi atau perusahaan selalu mencari anak buah yang jujur juga. Ya. Jadi selalu membawa manfaatnya. Iya, meskipun pinter ketika nggak jujur, nggak berani. Jujur,
Jadi hal seperti itu membuat orang asing tertarik. Coba kalau orang asing datang ke sini, dapat orang Muslim dan ketahuan, wah ini orang jujur Pak, nggak pernah berbohong. Ditanyakan, kenapa perusahaan kita rugi? Pak, saya mohon maaf, saya harus jujur. Ini masalah operasional, ini masalah begini-begini. Oh ya benar juga, ternyata orang ini jujur. Loh, kenapa Bapak jujur? Karena saya orang Muslim. Oh begitu ya sebenarnya ajaran agama Islam. Jadi orang merasa tertarik untuk meneliti dan mendalami ajaran agama Islam karena perilaku kita. Nah, itu yang terjadi kalau orang asing ketemu dengan orang Muslim yang ramah. Jadi itu bisa membuat orang menjadi seorang mualaf, dan sesudahnya kita perlu pembinaan terus untuk merasa yakin bahwa kita tidak salah pilih. Saya kadang juga dapat orang mualaf, dia masuk Islam, dalam setahun udah stres, terutama yang dibuang dari keluarganya. Kenapa dia? Kalau misalnya orang di Indonesia, kalau orang asing nggak terlalu, kalau orang Indonesia, ada agama lamanya, ada agama barunya. Nah, ketika dia masuk Islam dapat agama baru, keluarga yang punya agama lama merasa kamu jadi pengkhianat terhadap keluarga. Ini suatu pengkhianatan yang sangat besar, diusir saja dari keluarga. Dan itu sangat sering terjadi. Dan itu sudah tradisi lama. Di Al-Quran pun juga sudah dijelaskan bahwa kaum jahiliyah itu tidak terima kehadiran Nabi Muhammad karena merusak terhadap agama para bapaknya, para buyutnya. Saya ingat satu kasus yang saya dapat, Pak. Ada seorang ibu, dia guru agama Katolik di sekolah Katolik. Sudah menikah, sudah punya anak. Dia belajar Al-Quran dan memutuskan masuk Islam 100% sendirian. Dia belajar, loh ini masuk akal, saya harus terima masuk Islam. Dipecat dari pekerjaannya, diceraikan oleh suaminya, diusir dari rumahnya, akhirnya dia dapat 0. Mau hidup dari mana? Keluarga mengusir, suami mengusir, anak mengusir, pekerjaan langsung dipecat. Gimana mau jadi muslimat dan guru agama Katolik sekolah Katolik? Ya sudah, dia terima sebagai beban. Nah, kalau ada orang yang dapat nasib seperti itu, menjadi tugas kita yang umat Islam, merangkul orang itu, mengajar dia belajar agama, membantu dia secara ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, lama-lama orang seperti itu kadang balik lagi ke keluarganya akhirnya berubah menjadi ramah. Saya rasa karena shock saja. Ini tindakan otomatis usir. Tapi udah lewat beberapa tahun, kadang mereka balik lagi menjadi akrab sebenarnya. Ya, bagaimanapun darah nggak bisa dipisahkan ya keluarga itu. Nah, mungkin kita perlu berpikir nih, Mas Jini, bagaimana kita buat organisasi, perkumpulan, share, teman-teman mu'alaf itu minimal berbagi sharing lah ya, antara mereka tentang mengarungi hidup baru dalam beragama. Nah, itu hidup baru beragama. Termasuk mereka belajarnya, mereka beribadahnya, dan mereka cara menjalani hidup. Yang sudah masuk Islam dan yang belum masuk Islam, karena dua-duanya butuh ilmu. Kadang-kadang ya seperti tadi, seperti Mas Jini yang dulu 5 tahun belajar Islam panjang, kalau ketemunya itu dengan orang, bukan belajar ke buku, dengan orang-orang yang ganas itu, kan pasti nggak tertarik dengan Islam. Masih untung itu tadi belajar Islamnya, belajar ke buku yang benar, lalu mencari otentisitas ajaran Islam. Coba belajarnya kepada seseorang yang tidak belajar dari yang keras, tidak belajar dari teks langsung, kan pasti oh inilah kelemahan Islam, wah ini kan pasti seperti itu. Nah, mungkin kita bisa meluruskan ini di antara teman-teman mu'alaf itu. Seperti tadi, kalau seperti saya lahir sudah muslim, sehingga hal-hal yang dipertanyakan dari pihak luar itu tak muncul karena bukan dari daya kritis ya. Jadi dari awal sudah meyakini, tidak menganalisis dari awal, tapi orang yang berislam karena pilihan. Nah, kalau saya kan berislam karena kelahiran dari keluarga muslim, terus belajar Islam. Tapi setiap hari memilih untuk meneruskan sebenarnya. Kalau seorang muslim bilang, ya sudah hari ini saya keluar dari Islam, sebenarnya bisa. Cuma dia memilih untuk meneruskan. Berhenti sholat juga bisa. Gini saja sudah, saya berhenti sholat. Ternyata tidak, jadi dia meneruskan. Jadi risikonya sama sebenarnya. Iya sama, tapi beda dengan berangkat dari kesadaran tadi. Kalau orang yang seperti Mas Jini mentelaah, mencari, terus membuka. Saya pernah dapat orang muslim, dia bilang, kamu beruntung sekali, kamu kan baca syahadat. Kamu kan juga baca syahadat sih, Pak. Mana saya baca syahadat? Sholat dia baca syahadu la ilaha illallah. Oh iya, baru sadar. Jadi dilakukan di luar sadar sebenarnya. Artinya maksud dia tuh syahadat yang berangkat dari pindah agama. Ya. Tapi dia nggak sadar setiap kali sholat, itu dia syahadat kembali dinyatakan, saya di sini, saya masih seorang muslim lah. Ya, itu tadi. Kita bisa merefleksikan, orang bisa menamakan dirinya muslim, tapi acap kali juga tidak mengerti ajaran Islam. Seringkali orang mengatakan muslim tapi tidak mengerti akhlak Islam. Acap kali orang itu mengatakan muslim tapi tidak mengerti isi dari keislaman itu. Itu yang penting. Ya, kita berharap nantinya para mu'alaf itu ada
tekad untuk mendalami ilmu, memperkuat iman, dan juga mengajak orang lain untuk masuk Islam. Dan setelah Islam, kita bisa ikat persaudaraan, dan dari persaudaraan itulah kita bisa bangun sebuah kesamaan visi di dalam berislam. Tentunya kita saling tolong-menolong dan ikat persaudaraan dengan baik. Mas Jini, saya ucapkan terima kasih kehadirannya di TV MUI. Mudah-mudahan ini kita bisa memberi inspirasi kepada kita semua, umat Islam, dan para da'i yang ada di belahan dunia, khususnya di Indonesia, bagaimana kita bisa menyampaikan Islam yang baik, bisa menggugah keislaman orang yang sudah berislam, sehingga sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabil liqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.